Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kita, belajar online bersama kelas kita. Sekarang Bapak akan membahas mengenai tema 7. Dalam pembahasan tema 7 kali ini, kita akan belajar pada subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Coba, anak-anakku sekalian, simak gambar di samping ini. Banyak peristiwa dalam kehidupan, ada beberapa peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya jikalau kita mendapat kabar baik dari seseorang ataupun dari kerabat kita yang membuat kita gembira. Itulah salah satu peristiwa yang membuat kita senang. Contohnya seperti kedatangan kerabat kita yang sudah lama tak berjumpa. Alangkah bagaimana rasanya? Tentu senang dong bisa bertemu dengan kawan lama atau teman yang sudah lama tidak kita jumpa. Nah, baik anak-anakku sekalian, coba amati gambar-gambar berikut di samping ini. Berikanlah tanda centang pada peristiwa yang menyenangkan atau beri tanda silang pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Menurut anak-anakku sekalian, manakah gambar yang peristiwa yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan? Coba simak gambarnya baik-baik ya. Setelah itu, coba kalian tuliskan peristiwa apa saja yang menyenangkan sesuai gambar di samping ini berdasarkan dengan pengalaman kalian tersendiri. Setuju? Jikalau sudah, silakan catat pengalaman kalian berdasarkan gambar di buku catatan kalian. Baik, kita langsung ke pembelajaran yang pertama. Yaitu kita akan membahas tentang rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha menguasai perdagangannya. Nah, jadi rempah-rempah itu sangat penting ya anak-anakku sekalian, terutama bagi bangsa Eropa. Dulu susah payah menjajah bangsa Indonesia hanya untuk rempah-rempah. Karena rempah-rempah itu sangat banyak sekali manfaat dan khasiatnya. Buat obat-obatan, buat masak, buat keperluan yang lainnya yang dibutuhkan yang terbuat dari rempah-rempah itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa bangsa Eropa berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ayo, apa jawabannya anak-anakku sekalian? Tulis di buku catatan kalian. Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Ayo, berapa? Silakan catat ya. Yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Ayo, yang tahu boleh dicatat ya. Ini merupakan pelajaran sejarah bagi bangsa Eropa menjajah ke Indonesia. Jikalau sudah, yuk kita ke pembahasan berikutnya. Ini adalah salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Itu menurut Benny. Nah, ini ada gambar Benny sedang mengatakan salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Nah, Indonesia dijajah itu sangat cukup lama, dari mulai sejak abad ke
16 sampai ke abad 19. Terbayangkan sangat lama sekali penjajahannya. Sehingga Indonesia dapat merdeka oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andos Muhammad Hatta, yang telah susah payah berjuang memerdekakan penjajahan dari bangsa-bangsa Belanda maupun Eropa. Bapak Soekarno itu sendiri menjadi pahlawan yang sangat berjasa sampai sekarang, yang telah bersusah payah merintis kemerdekaan dengan bertumpah darah, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sampai akhirnya merdeka di tangan Indonesia. Kita simak sekilas pengalaman yang dialami oleh Benny ini sendiri. Bersama ayahnya, Benny berkunjung ke kebun cengkih milik Pak Rudi. Benny ini berkunjung ke kebun cengkih milik Pak Rudi. Kebun cengkih Pak Rudi sangat luas. Pohon cengkihnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkih di kebun itu sudah memasuki masa panen. Nah, jadi Benny dan ayahnya menyaksikan pohon cengkih itu sudah memasuki masa fase panen atau masa di masa puncak, diambil buahnya untuk dikemas dan dibikin rempah-rempah, kemudian dijual ke pasar-pasar. Nah, tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Nah, di sini kita akan memecahkan bersama-sama jawabannya. Cengkih memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Nah, jadi kemanfaat cengkih itu sangat banyak sekali ya, anak-anakku sekalian. Dari mulai minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Jikalau anak-anakku sekalian atau di antara kalian yang mengalami sakit gigi atau yang sedang sakit gigi, cobalah gunakan aromaterapi yang terbuat dari cengkih. Pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga menjadikan bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, jadi alasan Eropa menjajah Indonesia itu karena Indonesia merupakan akan kaya dengan sumber daya alam yang paling besar. Karena Indonesia merupakan kaya akan sumber daya alam dan terdapat banyak sekali rempah-rempah yang terdapat di Indonesia, termasuk salah satunya adalah cengkih. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayanan samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Jadi itulah anak-anak sekalian, mengapa alasannya cengkih sangat sekali banyak manfaatnya dan banyak diburu oleh bangsa Eropa pada masa penjajahan di Indonesia. Nah, kita akan membahas selanjutnya. Kita akan menyimak materi berikut. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai abad ke-17, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia mulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511.
Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Faktor apa saja kira-kira yang mendorong penjelajahan samudra antara lain? Yang pertama, poin A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau goal. Nah, ini merupakan gambar di samping ini. Contoh keinginan mencari kekayaan atau goal. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Nah, rempah-rempah yaitu sangat berguna dan berarti dan berharga pada masa itu. Sekitar abad ke-17 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Nah, itu salah satu contoh faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Alasan penjelajahan samudra antara lain yaitu yang poin A, adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Kita lanjutkan ke poin B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Poin C, adanya keinginan mencari kekayaan, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Negara yang jaya maksud ini adalah negara yang maju, yang sangat pesat perkembangannya dibanding dengan negara-negara yang lainnya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Kemudian di poin D, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini sudah masuk ke perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di poin D ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang sangat luas. Nah, mulai menggunakan kapal untuk mengarungi samudra. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, itulah poin-poin yang merupakan faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Dari mulai poin A sampai poin D. Nah, ini kalian bisa disimak dan dapat diambil kesimpulan dari peristiwa kedatangan bangsa Barat itu sendiri. Nah, setelah kita menyimak materi barusan, sekarang Bapak akan mencoba mengasih soal. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Nah, di sini ada 6 kolom yang harus kalian tentukan dan isi. Ada 6 pertanyaan. Silakan disimak baik-baik yang ada di samping ini. Yang pertama, siapakah yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ayo, siapa? Isi di buku catatan kalian sebagai bahan pelajaran untuk kedepannya. Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjelajahan di Indonesia? Poin yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Semua materi ini ada di penjelasan berikut yang sudah tadi Bapak jelaskan ya anak-anakku. Yang keempat, di mana bangsa Barat
pertama kali mendarat di Indonesia? Yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan saat itu? Nah, itulah keenam pertanyaan yang harus kalian cari dalam materi yang telah dibahas barusan bersama-sama. Pertemuan pembelajaran kali ini cukupkan sekian. Tetap semangat dalam belajar, raih masa depan, dan sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kelas kita.